Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Usman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik? Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bentuk molekul sederhana, yaitu molekul-molekul yang hanya mengandung satu atom pusat dan beberapa atom pinggir. Baik, bisa langsung aja ya. Sebelum membahas lebih lanjut tentang bentuk molekul sederhana, ada dua pertanyaan yang layak untuk kita renungkan. Yang pertama, tahukah kamu bahwa bentuk molekul itu ternyata dapat mempengaruhi kelaratan suatu zat? Yang kedua, apakah kamu juga penasaran dengan bentuk molekul air di mana kita minum setiap hari? Saya rasa demikian. Nah, untuk mengetahui jawabannya, materi kali ini adalah merupakan satu jembatan untuk menuju ke arah sana. Baik, kita lanjutkan aja. Bentuk molekul sederhana. Menurut teori domain elektron, bentuk molekul dikenal ada 5 macam. Bentuk molekul dasar atau geometri domain yang pertama adalah linear, yang kedua segitiga datar, yang keempat tetrahedral, kemudian selanjutnya bipiramida segitiga, dan oktahedral. Masing-masing bentuk itu adalah untuk jumlah domain 2 domain, 3 domain, 4 domain, 5 domain, dan 6 domain. Kalau berbicara masalah bentuk molekul, maka domain yang kita maksud adalah domain ikatan. Nah, kalau berbicara masalah domain geometri domain, maka domain yang dimaksud adalah domain bebas. Nah, contoh-contoh yang ada di sini adalah merupakan bentuk molekul, maka semuanya berupa domain ikatan. Nah, seandainya atom pusat tidak mengikat atom pinggir, maka geometri yang dihasilkan adalah merupakan geometri geometri domain, bukan bentuk molekul. Jadi hanya berupa pasangan-pasangan elektron bebas yang ada di sekitar atom pusat. Nah, setiap geometri domain akan dapat menghasilkan bentuk molekul yang berbeda. Ya, misalkan geometri domain tetrahedral nanti akan bisa menghasilkan bentuk molekul linear, bentuk huruf V, bentuk huruf V, kemudian tetrahedral itu sendiri. Untuk bipiramida segitiga juga demikian, akan bisa menghasilkan beberapa bentuk molekul. Yang pertama misalkan linear, kemudian jungkat-jungkit, kemudian huruf T, dan bipiramida segitiga itu sendiri. Nah, pada prinsipnya geometri molekul itu tadi yang telah kita sebutkan adalah 5 macam: linear, segitiga datar, tetrahedral, bipiramida segitiga, dan oktahedral. Adapun untuk bentuk yang lain nanti kalian bisa pelajari lebih lanjut. Oke. Nah, inilah bentuk dasar dari 5 geometri yang kita maksud tadi. Ada bentuk linear, ada bentuk trigonal planar semacam itu, satu atom pusat mengikat 3 atom. Ada tetrahedral, satu atom pusat mengikat 4 atom. Kemudian ada bipiramida trigonal atau bipiramida segitiga, di mana satu atom pusat mengikat 5 atom pinggir.
Selanjutnya yang terakhir ada oktahedral, di mana satu atom pusat mengikat 6 atom pinggir. Nah, bagaimana ada satu atom pusat mengikat atom pinggir? Di mana bentuknya? Nah, bentuk trigonal planar, linier, tetrahedral, bipiramida segitiga ataupun oktahedral itu kita dapatkan kalau kita tarik garis hubung antara atom pinggir satu dengan atom pinggir yang lain. Nah, dari sana nanti akan kelihatan, misalnya pada bipiramida trigonal. Jadi kita bisa melihat bahwa pada bipiramida trigonal ada seolah-olah ada dua piramida yang alasnya segitiga direkatkan jadi satu, di mana puncak piramida pertama di atas, puncak piramida yang kedua adalah di bawah. Untuk oktahedral hampir sama dengan piramida segitiga, ya kan? Kalau kita lihat ada dua puncak piramida dengan alas puncaknya di atas dan di bawah, dengan dua alas masing-masing disatukan, yaitu berbentuk segi empat datar. Nah, itulah beberapa bentuk dasar molekul yang patut kalian ketahui. Nanti untuk turunan dari bentuk yang lain, kalau misalkan ada satu bentuk bipiramida segitiga, kemudian satu atomnya dihilangkan, nanti bentuknya akan jadi apa? Kalau dua atom pinggirnya dihilangkan, bentuknya akan jadi apa? Kalau tiga atom pinggirnya dihilangkan, bentuknya jadi seperti apa? Nah, demikian pula untuk bentuk tetrahedral, dari 4 atom pinggir yang diikat, kalau satu atom pinggir dihilangkan, bentuknya apa akan menghasilkan bentuk apa? Kalau 2 atom pinggir dihasilkan, nanti akan menghasilkan bentuk seperti apa? Ya, demikian seterusnya, itu akan bisa kalian dalami dengan melihat buku paket dan juga melihat akan lebih bagus lagi kalau kalian sambil mempraktikkan dengan model molekul. Itu mungkin saya kira yang dari tampilannya juga cukup menarik. Kalian bisa melihat dengan tayangan bergerak. Nah, kita bisa lanjutkan dengan kuis. Ya, dari kuis ini hanya 2 soal saja, sekedar untuk mengecek apakah kalian sudah menyerap sedikit penjelasan tadi. Nah, untuk soal yang pertama, kalian disuruh menyebutkan 2 bentuk dasar molekul dengan jumlah atom penyusun yang paling banyak. Jadi jumlah atomnya atom pinggirnya hanya 2 atom sampai 6 atom. Nah, kalian disuruh untuk menyebutkan yang 2 yang paling banyak, yaitu bentuk dasar molekulnya apa. Kemudian yang kedua, dari gambar tersebut ya diminta untuk memberikan 2 contoh senyawa yang memiliki bentuk molekul seperti di samping. Nah, tentu saja gampang sekali kan. Nah, untuk jawabannya nanti silakan dituliskan di kolom komentar. Nah, kemudian nanti waktunya maksimal 1 minggu. Baik, saya kira itu saja. Terima kasih sudah menyimak tayangan ini. Sampai ketemu lagi. Nantikan materi selanjutnya, yaitu tentang bentuk molekul dilihat dari teori hibridisasi. Baik, sampai jumpa.